Kenalkan, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami Project Management Plan mata kuliah Informasi Sistem Project Management. Adapun tim kami yaitu Satun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060, dengan saya Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan dengan Ardika Solagracia Sianturi dengan NIM 12S19062. Adapun deskripsi proyeknya yaitu ditugaskan seorang manajer proyek untuk pembangunan sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir Prodi Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del. Aplikasi akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya, dan project owner yaitu koordinator tugas akhir. Proyek ini akan dikerjakan selama 14 minggu, yaitu dari tanggal 30 Agustus 2021. Proyek ini akan dikerjakan oleh 5 orang programmer dari unit SDI TEDEL, 3 orang analis, 2 orang tester. Dan proyek ini sudah memiliki requirement yang jelas. Pada saat ini, pengelolaan proyek dilakukan dengan menggunakan Excel. Business case, executive summary, problem dan opportunity. Institut Teknologi Del atau yang singkat ITDEL, sebuah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Laguboti, Sumatera Utara. ITDEL merupakan perguruan tinggi berbasis teknologi yang selalu menerima masukan untuk pengembangan dan kemajuan kampus lebih baik lagi. ITDEL berusaha memenuhi keperluan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kampus, seperti melayani mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kampus ITDEL, terdiri dari beberapa program studi, yaitu salah satunya Sarjana Sistem Informasi. Untuk sistem pembelajaran, sudah menggunakan LMS atau Learning Management System. Namun, untuk memanajemen tugas akhir, masih menggunakan sistem manual, seperti pada pencarian waktu yang kurang tepat atau kurang efektif dalam proses pembimbingan tugas akhir, antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam bertatapan muka secara langsung dengan dosen pembimbing atau ketua program studi. Dari uraian di atas dilihat bahwa proses tugas akhir membutuhkan suatu sistem informasi untuk mempermudah mahasiswa dalam proses bimbingan tugas akhir. Selanjutnya. Next. Organisasi goal dan strategi. Tujuan organisasi yaitu memenuhi kebutuhan akademik dari dosen, mahasiswa, maupun staf di program studi Sarjana Sistem Informasi ITDEL dalam manajemen tugas akhir mahasiswa setiap tahunnya. Dan strategi ini digunakan mencapai tujuan untuk membangun aplikasi sistem manajemen proyek tugas akhir. Adapun Project MOP dan how it tied to organizational goal and strateginya, yaitu tujuan proyek ini memberikan kemudahan mahasiswa, dosen, maupun staf di program studi Sarjana Sistem Informasi ITDEL dalam manajemen tugas akhir mahasiswa. Dan diharapkan proyek ini memberikan dampak peningkatan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sebesar 20%. Selanjutnya. Deskripsi dari alternatif, analis, dan rekomendasi. Alternatif yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 2, yaitu alternatif pertama, membangun aplikasi manajemen tugas akhir berbasis web, dan alternatif kedua yaitu aplikasi manajemen sistem proyek tugas akhir berbasis mobile. Diharapkan setelah menerapkan alternatif ini, manajemen tugas akhir akan menerapkan alur proses pengumpulan tugas melalui sistem yang dapat dikontrol oleh dosen secara penuh sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pemeriksaan tugas akhir. Serta dosen dapat langsung memberikan koreksi pada lembar file mahasiswa melalui aplikasi ini, dan akan mengurangi biaya untuk cetak berkas. Bukan hanya itu, jadwal bimbingan atau diskusi dengan dosen akan terkomputerisasi pada aplikasi ini. Dalam pengerjaan proyek ini, tadi disebutkan bahwa terdiri dari 5 orang programmer, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Selanjutnya. Adapun background dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu pada masa perkembangan teknologi, manusia bergantung pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga diperlukan alat dan metode untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas tersebut. Dalam dunia pendidikan, sangat membutuhkan kehadiran dari teknologi ini, salah satunya yaitu masalah dalam manajemen tugas akhir mahasiswa sarjana sistem informasi setiap tahunnya, di mana terdapat paling tidak 200 orang lebih mahasiswa ITDEL akan melakukan proyek dan pengumpulan tugas akhir pada rentang waktu yang dekat dan bersamaan. Kebutuhan dalam penghematan waktu dan efektivitas manajemen tugas akhir tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya
dikarenakan pertambahan jumlah mahasiswa ITEDAL dan tuntutan zaman yang semakin canggih serta serba teknologi. Current situation-nya. Alur dari pengumpulan tugas akhir mahasiswa saat ini, mahasiswa menggunakan cara manual, di mana mahasiswa mengumpulkan tugas akhir dan kemudian dikelola oleh dosen menggunakan Excel dan atau dokumen manual lainnya. Hal ini diasumsikan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam manajemen tugas akhir dan mempersulit dosen dalam memberitahukan pengumuman atau informasi kepada mahasiswa karena semua sistem masih secara manual. Selanjutnya. Deskripsi of problem opportunity, yaitu deskripsi masalah yang dapat ditemui sebagai berikut. Sistem manajemen tugas akhir di program studi sarjana sistem informasi masih manual, mulai dari pengaturan jadwal, penentuan judul tugas akhir, dan lain sebagainya. Sistem ini diterapkan selama membutuhkan pembaruan agar memudahkan manajemen tugas akhir lebih efisien dan efektif. Select core team. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tim inti dari proyek manajemen tugas akhir. Tim inti ini terdiri dari programmer, analis, dan tester. Dapat dilihat bagian struktur tim inti sebagai berikut. Adapun tugas dari tiap tim inti yaitu project manager bertugas memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya pengerjaan proyek. Sistem analis yaitu menyusun analisis kebutuhan, membuat rancangan mengenai requirement atau kebutuhan sistem, dan memastikan menganalisis kesesuaian antara rancangan yang dibuat dengan implementasi. Tugas dari programmer yaitu membuat kode program aplikasi proyek yang akan dibuat berdasarkan rancangan dan spesifikasi dari sistem analis. Tugas dari tester yaitu tester memiliki tugas melakukan perencanaan pengujian proyek atau menguji desain baru untuk mengurangi risiko kerugian proyek. Selanjutnya. Identifikasi area yang diinginkan, yaitu berikut merupakan dampak beberapa potensial area yang diharapkan dapat tercapai ketika aplikasi ini dibuat. Potensial area yang pertama yaitu finansial. Dampaknya, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah sistem tugas akhir mahasiswa, mulai dari pembentukan kelompok, pembagian dosen, dan pembuatan judul, serta jadwal bimbingan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tugas akhir. Mengurangi biaya untuk cetak berkas yang berhubungan dengan pengadaan tugas akhir, karena semua data dan file sudah tersimpan dalam aplikasi ini. Potensial area operasional yaitu dampaknya, setelah aplikasi ini dibuat, diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen tugas akhir. Dan proyek tugas akhir ini akan tersistem, terperinci, karena semua akan disimpan dan diproses oleh aplikasi, sehingga data dan file mahasiswa akan tersimpan rapi dalam aplikasi. Potensial area sosial, yaitu dampaknya mahasiswa, dosen, maupun staf melakukan komunikasi secara virtual selama proses penyusunan tugas akhir. Potensial area strategi, yaitu dampaknya untuk memenuhi kebutuhan akademik dari dosen, mahasiswa, maupun staf di program Sarjana Sistem Informasi ITEDAL dalam manajemen tugas akhir mahasiswa setiap tahunnya, dibangunlah aplikasi sistem manajemen proyek tugas akhir. Identifikasi nilai yang diinginkan bagi organisasi, yang pertama nilai CIPER, di mana karena sistem yang berjalan, yaitu proyek tugas akhir membutuhkan biaya yang besar karena sistem yang digunakan masih manual dalam hal pencetakan dokumen seminar tugas akhir dan penilaian tugas akhir yang memerlukan banyak kertas. Sehingga diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini dapat menghemat atau memperkecil biaya pengeluaran pengerjaan tugas akhir, di mana penyimpanan data-data nilai progres tugas akhir menjadi lebih terkendali karena dilakukan secara terkomputerisasi. Yaitu yang kedua nilai faster, di mana pengerjaan tugas akhir ini dilakukan secara langsung dan bertatap muka, dan proses ini memakan banyak waktu sehingga kurang efisien. Untuk itu diharapkan dibangunnya sistem ini, proses kegiatan pengerjaan tugas akhir menjadi lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu bagi mahasiswa maupun dosen. Nilai yang ketiga yaitu better, di mana karena sistemnya itu ini hal penjadwalan mengalami kesulitan, seperti sulitnya mencocokkan jadwal antar dosen dengan mahasiswa tingkat akhir, dan kurang keamanan penyimpanan berkas tugas akhir, yaitu masih manual. Untuk itu, dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan proses pertemuan serta keamanan berkas untuk pengerjaan tugas akhir dapat menjadi lebih baik secara sistematis. Selanjutnya. Untuk menentukan matriks dan ukuran yang tepat, yaitu ukuran yang digunakan yaitu menentukan tingkat keberhasilan dibangunnya proyek ini dari segi strukturnya penjadwalan tugas akhir dengan cepat dan efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Pada sistem sebelumnya, waktu penjadwalan melakukan pertemuan berkaitan dengan tugas akhir ini sulit ditetapkan dan
Proses penginputan berkas terkait tugas akhir masih menggunakan sistem manual, sehingga tidak terjamin keamanannya. Target penghasilan atau revenue sebesar 20%, di mana dihasilkan dalam kurun waktu 3 tahun, dapat menghemat penghematan penggunaan kertas, dan juga efisiensi diharapkan dapat tercapainya proses kegiatan pengerjaan tugas akhir ini meningkat setidaknya minimal 50% dibandingkan penggunaan sistem sebelumnya. Waktu untuk mencapai MOP, yaitu estimasi targetnya dibutuhkan 14 minggu terhitung mulai dari 30 Agustus hingga 12 Januari 2022. Dan diperkirakan pada awal bulan pertama dilakukan inisialisasi proyek dan perencanaan proyek, pada bulan kedua dan ketiga dilakukan eksekusi dan kontrol, dan pada bulan keempat dilakukan support. Verifikasi dan persetujuan stakeholder. Pada pembuatan proyek ini dilakukan verifikasi, yaitu sudah mendapatkan persetujuan dari stakeholder yang bersangkutan, sehingga project manager dan tim proyek dapat memulai proyek sistem informasi ini, dan proyek ini didapatkan diwakili oleh Kepala Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Dal. Selanjutnya. How achieving the project MOP will support the organization. MOP dirancang akan mendukung perancangan awal, yaitu perancangan aplikasi sistem manajemen proyek tugas akhir yang baru, dan memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan tercapai MOP dari proyek ini, maka proses sistem manajemen tugas akhir akan lebih efisien dan terintegritas dengan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai alternatif. Nah, di sini kami memilih dua alternatif. Yang pertama itu alternatifnya sistem manajemen tugas akhir berbasis web. Nah, di mana aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi tugas akhir yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen S1 Sistem Informasi di ITDL, di mana penggunanya akan mengakses menggunakan web yang harus terhubung dengan koneksi internet. Sistem ini dapat digunakan untuk pembagian dosen pembimbing, dosen penguji, pembagian kelompok tugas akhir, jadwal bimbingan, submit data atau file tugas akhir, dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa dan dosen tidak harus bertemu secara langsung untuk pembagian dosen maupun penyerahan file tugas akhir, karena semua sudah tersistem pada aplikasi web ini. Nah, di sini ada estimated cost dan estimated benefit-nya. Untuk tahun pertama, estimated cost-nya yaitu Rp27 juta, tahun kedua Rp5 juta, dan tahun ketiga Rp2 juta. Untuk estimated benefit-nya, untuk tahun pertama itu Rp10 juta, tahun kedua Rp30 juta, dan tahun ketiga Rp30 juta. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan project return of investment-nya dengan menggunakan rumus berikut, dikali 15%, itu hasilnya 15,8%. Nah, untuk alternatif kedua, yaitu kami mengusulkan sistem manajemen proyek tugas akhir berbasis mobile, di mana aplikasi ini berupa sistem informasi yang bisa digunakan oleh seluruh pengguna, baik mahasiswa, dosen, maupun staf BAK. Nah, mereka hanya perlu mengakses aplikasi secara online menggunakan aplikasi tersebut melalui Play Store bagi pengguna Android, maupun App Store bagi pengguna iOS. Nah, dengan aplikasi ini, mahasiswa dapat mengunggah file atau berkas tugas akhir yang ingin diurus, sehingga dosen maupun staf BAK dapat menyimpan data yang diunggah mahasiswa secara langsung melalui mobile atau tablet yang tersedia. Nah, untuk estimated cost dan estimated benefit-nya, yang pertama estimated cost. Untuk tahun pertama itu Rp40 juta, tahun kedua Rp5 juta, tahun ketiga Rp2 juta. Untuk estimated benefit-nya itu tahun pertama Rp10 juta, tahun kedua Rp30 juta, dan tahun ketiga Rp30 juta. Nah, sehingga kita bisa mendapat project return of investment-nya di sini menggunakan rumus sama seperti yang tadi dikali 15%, itu kita mendapatkan 7,3%. Nah, kemudian analysis of alternatives. Yang pertama, methodology of how alternatives will be analyzed. Nah, dalam pengerjaan proyek ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, itu survei. Survei digunakan untuk mengidentifikasi proses manajemen tugas akhir yang selama ini berjalan, apakah sudah efektif atau belum. Nah, selain itu juga dapat digunakan untuk mengumpulkan ide, kritik, dan saran dari stakeholder dan user yang akan menggunakan aplikasi nantinya. Kemudian yang kedua ada studi pustaka. Nah, selain survei digunakan juga metode studi pustaka untuk mengumpulkan bahan pustaka yang dapat membantu pembangunan dan pengembangan fitur pada sistem manajemen proyek tugas akhir. Selanjutnya itu define feasibility. Nah, kelayakan alternatif yang pertama. Jenisnya ada economic feasibility, deskripsinya pengembangannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Kemudian untuk technical feasibility-nya itu mudah digunakan, dan organizational feasibility-nya itu mudah diakses dan efisien dalam hal waktu. Nah, untuk resikonya sendiri, di sini adanya hacker yang dapat merubah data yang sudah diinputkan, kemungkinannya rendah, dampaknya sangat tinggi, dan mitigasinya itu menyediakan antivirus yang memiliki lisensi untuk web.
Nah, kemudian yang kedua itu kelayakan alternatif untuk alternatif yang kedua. Jenisnya yang pertama economic feasibility, yaitu deskripsinya pengembangannya cukup membutuhkan biaya yang besar, technical feasibility-nya mudah digunakan, organizational feasibility-nya juga mudah dijalankan. Untuk risikonya sendiri di sini kesalahan pengunggahan dokumen oleh mahasiswa kemungkinannya tinggi karena menggunakan mobile, karena banyak di mobile kita mungkin banyak terdapat data-data. Kemudian dampaknya itu sangat tinggi dan mitigasinya itu membuat fitur filter pada sistem. Selanjutnya itu analyze alternatif. Nah, di sini untuk melakukan penganalisaan skor dari alternatif yang ada, dapat menggunakan metode scoring dan penilaian skala 0 sampai 5 untuk mengukur sejauh mana alternatif tersebut dapat diimplementasikan dalam membangun proyek sistem informasi manajemen tugas akhir. Nah, di sini kita untuk alternatif yang pertama tadi kita sudah mendapatkan 15,8 dan alternatif kedua itu 7,3. Nah, jadi kalau kita jumlahkan semua untuk alternatif yang pertama itu total skornya 3,18 dan untuk alternatif kedua itu 1,83. Nah, kemudian propose and support recommendation. Dari dilakukannya analisis pertama alternatif di atas, solusi direkomendasikan ialah alternatif yang pertama, yaitu sistem manajemen tugas akhir berbasis web, yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan staf BAK dengan mudah dan dapat diakses kapan saja, serta pengeluaran biaya pembangunannya tidak terlalu besar. Kemudian lanjut ke project charter. Nah, di sini ada general project information yang pertama, yaitu untuk project name-nya itu pembuatan aplikasi manajemen tugas akhir. Untuk eksekutif sponsornya itu Kepala Program Studi Sarjana Sistem Informasi di ITDAL, kemudian departemen sponsornya itu Institut Teknologi DAL. Nah, untuk project timnya sendiri di sini ada project manager, lead system analyst, lead programmer, dan lead tester. Nah, untuk project description-nya, aplikasi manajemen proyek tugas akhir ini akan digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder lain yang terlibat. Aplikasi tersebut belum pernah dikembangkan sebelumnya. Project owner adalah koordinator tugas akhir. Proyek ini akan dikerjakan selama 14 minggu, yaitu dari tanggal 30 Agustus 2021. Proyek ini akan dikerjakan oleh 5 orang programmer dari unit SDI TEDAL, 3 orang analis, 2 orang tester, dan proyek ini sudah memiliki requirement yang jelas. Dan saat ini pengolahan proyek dilakukan dengan menggunakan Excel. Kemudian yang keempat itu measurable organizational value, itu pelayanan manajemen tugas akhir akan menjadi lebih efisien dalam segi waktu, biaya, dan tenaga, serta lebih sistematis, kemudian mempermudah dalam pengisian data dan sinkronisasi data, kemudian menampilkan letak kesalahan pengguna dalam proses pelaksanaan tugas akhir. Kemudian project scope, nah di sini ada aplikasi ini digunakan pada lingkungan SI TEDAL, kemudian aplikasi ini digunakan untuk pelaksanaan proyek tugas akhir, kemudian aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian aplikasi ini berbasis LMS atau Learning Management System serta user-friendly. Kemudian aplikasi ini digunakan pada ruang lingkup pendaftaran dan persetujuan registrasi hingga kuesioner kepuasan pada proses pelaksanaan tugas akhir. Nah, untuk project scope schedule summary-nya itu project start due-nya 30 Agustus 2021 dan project end due-nya itu 12 Januari 2022. Kemudian untuk project reviews and review dates-nya itu pembangunan aplikasi manajemen proyek tugas akhir memiliki durasi waktu 14 minggu. Kemudian untuk project budget summary-nya, perkiraan dana yang dibutuhkan adalah sekitar 312.200.000. Untuk quality issue-nya dapat kita lihat pada layar. Kemudian untuk resource require-nya itu ada people, teknologi, dan juga facility. Kemudian untuk risk-nya itu, risikonya itu waktu pengerjaan proyek tidak sesuai dengan target, kemudian kurangnya informasi dari stakeholder, dan kurangnya perkiraan budget yang tepat. Nah, untuk project administration-nya di sini ada communication plan, ada scope management plan, ada quality management plan, ada change management plan, dan juga human resource plan. Dan yang terakhir ada implementation and project closure plan. Dari sini ada acceptance dan approval, itu approved by project manager, yaitu Kristi Polinasi Hombing, dan tertanda tangan. Kemudian approved juga by project sponsornya, itu Kepala Prodi Sarjana Sistem Informasi di ITDAL. Nah, kemudian scope statement. Product scope description. Proyek ini sebuah proyek pembangunan sebuah aplikasi manajemen proyek tugas akhir yang ditujukan untuk Prodi Sarjana Sistem Informasi di ITDAL. Nah, aplikasi yang akan dibangun yaitu aplikasi yang menerapkan sistem yang akan mempermudah proses dokumentasi sehingga perekapan data penyusunan tugas akhir dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian untuk project concern-nya itu batasan proyek pembangunan website adalah waktu pengerjaannya adalah 14 minggu, dimulai dari tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian proyek dilaksanakan dalam durasi 8 jam per hari, yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang, kemudian akan dilanjutkan jam 1 siang sampai jam 5 sore.
Anggaran dana pembuatan proyek ini diperkirakan sekitar 312.200.000. Kemudian perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan hal-hal yang berkaitan akan dibicarakan dengan pihak hal terkait. Kemudian ada product acceptance criteria. Di sini ada kriteria penerimaan proyeknya, dapat kita lihat pada layar. Kemudian untuk product requirement and karakteristiknya, pengembangan website dengan learning management system, kemudian konten yang terdapat pada website dalam akademik, kemudian website mampu dijalankan pada server yang dapat diakses oleh Prodi S1 Sistem Informasi di Tedal. Kemudian untuk deliverables-nya itu dokumen yang akan diserahkan tim proyek pada stakeholder adalah yang pertama dokumen project charter, kemudian ada dokumen analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, kemudian ada dokumen manajemen plan, laporan final, dan produk akhir berupa aplikasi manajemen proyek tugas akhir. Nah, untuk organisasi proyeknya sendiri dapat kita lihat pada bagan. Yang pertama itu dipegang oleh project owner, kemudian project manager. Project manager memiliki 3 tim, yaitu sistem analis, programmer, dan juga tester. Di mana sistem analis memiliki 3 anggota, programmer memiliki 5 anggota, dan tester memiliki 2 anggota. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Work Breakdown System atau WBS. Saya akan melanjutkan, yaitu mengenai struktur organisasi yang digunakan pada proyek ini adalah functional organizational structure, di mana pada struktur organisasi jenis ini, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Jadi, setiap karyawan dalam perusahaan yang memiliki kemampuan di bidang yang sama akan dikelompokkan menjadi satu tim kerja. Struktur organisasi ini cocok diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Project owner merupakan jabatan tertinggi sebagai pemilik proyek, diikuti oleh project manager yang memiliki wewenang langsung terhadap ketiga bidang kegiatan yang berbeda, yaitu programmer, sistem analis, dan tester. Project manager dapat langsung memberikan informasi kepada programmer, sistem analis, dan tester tanpa harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada project owner. Programmer, sistem analis, serta tester akan bertanggung jawab terhadap project manager. Selanjutnya adalah Work Breakdown System atau WBS. Tahapan aplikasi manajemen proyek tugas akhir untuk prodi sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Del. Proses pelaksanaannya adalah initialize dan conceptualize, project charter dan plan, execute and control, close project, evaluate project. Pada tahapan execute dan control, terdapat beberapa tahapan, yaitu desain aplikasi yang terdiri dari beberapa sub-tahapan hingga tahapan maintenance. Nah, ini adalah beberapa level dalam pengerjaan proyek ini, di mana pada level 0 ada tahap pertama yaitu initiation, di mana pada level 1 atau 1.1 yaitu meeting, 1.2 identifikasi stakeholder, 1.3 project charter, dan pada tahap kedua ada planning. Pada level 1, di 2.1 ada pembagian struktur pekerjaan, 2.2 pembuatan proposal, dan 2.3 finalisasi dan persetujuan. Pada tahap ketiga adalah execute, di mana atau eksekusi, di mana 3.1 adalah analysis, kemudian 3.1.1 ada interview user, 3.1.2 ada collect and analyze requirements, 3.1.3 identify functional and features, 3.1.4 document requirements, dan pada 3.2 ada design, di mana pada 3.2.1 ada database, 3.2.1.1 identify relationship, 3.2.2.1.2 ada build database, kemudian ada review and final database. Pada 3.2.2 ada interface analysis, kemudian ada tahapannya itu build website interface, review website interface, testing website interface, rebuild website interface, dan final website interface. Pada 3.3 ada prototyping. Dari tahap 3.4 ada implementation, di mana ada 3.4.1 ada feature forms and function, di mana 3.4.1.1 ada autentikasi, 3.4.1.2 ada dashboard, kemudian 3.4.1.3 ada pendaftaran, kemudian selanjutnya tahapan 3.4.1.2.1 mendaftarkan diri untuk mengikuti TA, kemudian membuat jadwal pertemuan. Pada 3.4.1.4 ada penjadwalan, kemudian ada menampilkan jadwal-jadwal dosen, kemudian 3.4.1.5 ada penyimpanan data artefak, di mana terdiri dari menyimpan data proses TA mahasiswa, dan pada 3.5 ada testing, kemudian 3.5.1 ada test all the function, kemudian 3.5.2 ada dokumen the result of testing.
Pada tahap keempat ada support, di mana 4.1 ada training, dokumentasi, user support, enhancement. Yang kelima ada monitoring and controlling, di mana pada 5.1 ada review dan perbaikan. Yang keenam ada penutupan atau closing. 6.1 ada dokumentasi project charter, dokumentasi planning, dokumentasi desain, dokumentasi implementasi, project testing, dan persetujuan dan penyerahan dokumen. Kemudian ada project time. Diasumsikan pada pelaksanaan kerja, tiap project team bekerja pada hari Senin hingga hari Jumat selama 8 jam yang dimulai dari jam 8 sampai jam 5, disertai dengan waktu istirahat pada jam 12 sampai jam 1, serta tidak bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Berikut ini adalah perancangan jadwal untuk pelaksanaan proyek. Perancangan jadwal ini sudah meliputi predesesor, tipe tugas, sumber daya, dan estimasi waktu dalam bentuk hari. Kami mengerjakannya dengan menggunakan project libre yang akan saya tunjukkan pada implementasi sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini, pada tahap inisiasi dimulai pada tanggal 30 bulan Agustus 2021 yang dimulai pada jam 8. Kemudian akan selesai pada tanggal 3 bulan September 2021 pada pukul 5. Selanjutnya untuk beberapa tahapan di inisiasi, kemudian ada planning yang dimulai di tanggal 6 bulan 9 2021 pada pukul 8. Dan tahap planning akan selesai pada tanggal 14 bulan September 2021 pada pukul 5. Sampai pada tahap penutupan atau closing dimulai dari tanggal 4 bulan Januari 2022 pukul 8 dan proyek ini akan selesai pada tanggal 12 bulan Januari 2022 pada pukul 5. Di mana juga di sini sudah dilengkapi dengan resource name-nya, di mana pada tahap inisiasi dikerjakan oleh Kristi Pauline Sihombing sebagai project manager. Kita juga bisa melihat bagian di sini sudah disertai dengan resource-nya yang mengerjakan setiap tahapan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang project cost. Pada masa perkembangan teknologi digital saat ini, manusia sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan, sehingga diperlukan alat dan metode untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Institut Teknologi Dell merupakan sebuah instansi yang berkecimpung di dunia pendidikan berbasis teknologi. Dalam instansi ini juga tentu sangat membutuhkan kehadiran dari teknologi, salah satunya adalah masalah dalam manajemen tugas akhir mahasiswa. Oleh karena itu, dikembangkanlah proyek manajemen tugas akhir di Prodi S1 Sistem Informasi. Pada awalnya, manajemen tugas akhir di Institut Teknologi Dell, khususnya di Prodi S1 Sistem Informasi, masih dilakukan secara manual, di mana mahasiswa akan mendatangi dosen untuk mengatur jadwal bimbingan, melakukan diskusi, melakukan pembagian kelompok, pengajuan judul yang biasanya tidak cukup sekali 2 kali pengajuan, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut memakan waktu yang lama dan kurang efisien, sehingga perlu dikembangkan sebuah aplikasi untuk mempermudah pengolahan dan manajemen tugas akhir. Nah, seperti yang kita tahu tadi, Kristi ditunjuk sebagai project manager bersama dengan tim yang terdiri dari 5 orang programmer, 3 orang analis, dan 2 orang tester. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 minggu. Saya akan menjelaskan project cost dari setiap anggota ini, di mana bisa kita lihat pada cost baseline berikut, di mana yang pertama adalah project management, di mana yang pertama yaitu project manager proyek, di mana total untuk gaji bulan pertama yaitu 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta, dan bulan keempat juga 10 juta, sehingga totalnya ialah 40 juta. Dan untuk programmer, unit man-nya ada 5, dan per bulannya digaji 7 juta hingga totalnya ialah 114 juta. Kemudian sistem analis, unit man-nya ada 3, yaitu setiap bulannya digaji 5 juta per bulan, dan totalnya ialah 60 juta. Dan tester, unit man-nya ada 2, di mana tiap bulannya digaji 5 juta per bulan, dan totalnya ialah 40 juta. Kemudian software yang digunakan adalah operation system Windows, di mana
ada 2 unit per bulannya yang digunakan pada bulan pertama, yaitu 1 juta, sehingga totalnya ialah 2 juta. Kemudian Microsoft Office 2013 yang digunakan ada 2 unit yang digunakan 1 bulan, di mana bulan pertama itu 500.000, sehingga totalnya adalah 1 juta. Kemudian pada testing digunakan 1 unit per bulan, di mana digunakan pada bulan ketiga yaitu 15 juta, sehingga totalnya adalah 15 juta. Kemudian pada testing and support ada training client, di mana pada bulan keempat dilakukan, sehingga totalnya adalah 7 juta. Maintenance ada 4 unit per month, yaitu digunakan pada bulan keempat yaitu 300.000, sehingga totalnya ialah 300.000. Kemudian ada reserve, di mana 1 unit per month, yaitu digunakan pada bulan keempat yaitu 7 juta, jadi totalnya sebesar 7 juta. Sehingga total dari semuanya ialah 312.200.000 rupiah. Kemudian ada project communication. Manajemen komunikasi dalam proyek pembuatan sistem informasi manajemen proyek tugas akhir dikelola oleh project manager. Adapun manajemen komunikasi pada proyek ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana stakeholder-nya adalah project manager. Dia mengirimkan dokumen berupa status report, kemudian dokumen formatnya berupa hard copy, soft copy, dan meeting. Kemudian kontak personnya ada Kristi Sihombi, dan due untuk waktunya pengumpulannya adalah first of month. Kemudian sistem analis, dokumen name yang dikumpul ialah monthly status report, kemudian dokumen formatnya ialah meeting hard copy soft copy, kemudian kontak personnya ada Adhika Senturi, Santun Angelina Pasaribu, dan Angelina, dan due dilakukan pada first of month. Kemudian programmer, ada software implementation plan, dokumen formatnya meeting soft copy, kemudian kontak personnya ada Sarah Uli, Romaria, Dodi, Diki, Rizky, kemudian due-nya first of month. Tester ya, dokumen name-nya berupa status report, dokumen formatnya berupa email, meeting, soft copy, kontak personnya ada Adel dan Adinda, dan dikumpulkan pada Januari. Project sponsor, dokumen name-nya berupa status report, dan dokumen formatnya berupa soft copy, meeting, dan email, kemudian kontak personnya ada Pak Mario Sumare, dan waktunya ada first of month. Berikut adalah penjelasan dari tabel tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada namanya Human Resource Management. Berikut merupakan bentuk penugasan tugas dengan menggunakan matriks penugasan tanggung jawab atau responsible assignment matrix. Pada setiap tahapan yang kami lakukan, di mana ada tahap initialize dan conceptualize, di mana seorang project manager melakukan accountable, dan pada tahap initialize dan conceptualize, sistem analis melakukan responsible, programmer melakukan consultation, dan tester melakukan inform. Pada tahap project charter and plan, project manager melakukan responsible, sistem analis melakukan consultation, programmer melakukan inform, dan tester melakukan inform. Pada tahap desain aplikasi, project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan responsible, programmer melakukan consultation, dan tester melakukan inform. Pada tahap programming, project manager melakukan consultation, sistem analis consultation, programmer melakukan responsible dan accountable, dan tester melakukan inform. Pada tahap testing, di mana project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan accountable, programmer melakukan inform, dan tester melakukan responsible. Pada tahap project manager, pada tahap instalasi program, project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan consultation, programmer melakukan responsible, dan tester melakukan inform. Pada tahap training client, project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan consultation, dan programmer melakukan inform, dan tester melakukan responsible. Pada tahap close project, project manager melakukan accountable, sistem analis melakukan responsible, programmer melakukan inform, tester melakukan inform. Dan pada tahap evaluate project, project manager melakukan responsible dan accountable, kemudian sistem analis melakukan consultation, dan programmer melakukan inform, dan tester melakukan inform. Kemudian ada risk management,
di mana identify and analyze risk berikut adalah prediksi risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada saat pengerjaan proyek. Yang pertama ialah biaya melebihi perkiraan, biaya yang sudah ditentukan di awal, di mana project risk score-nya yaitu 24, risk strategisnya acceptance, dan risk solution-nya ialah estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari penggunaan biaya-biaya dari resource yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah risknya ada waktu penyelesaian proyek terlambat atau tidak tepat waktu. Risk strategisnya adalah acceptance, dan risk solusinya adalah estimasi dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan riset lebih lanjut dari pelaksanaan tugas task atau tugas ke bagian yang paling kecil. Kemudian ada penyalahgunaan informasi internal proyek, di mana solusinya bisa pekerjaan yang direkrut adalah orang-orang yang terpercaya. Selain itu, data juga disimpan dengan keamanan yang tinggi dan tetap dalam keadaan stabil. Kemudian yang keempat, adanya stakeholder yang mengundurkan diri di tengah pengerjaan proyek. Solusinya, pekerjaan diberi sanksi atau denda dan harus membayarkan sebelum meninggalkan proyek. Yang kelima, adanya konflik internal atau konflik antara anggota atau anggota yang sakit. Solusinya, untuk mengatasi munculnya risiko ini dilakukan sosialisasi antar pekerja. Kemudian, yang keenam, adanya sumber daya tambahan yang dibutuhkan di tengah pengerjaan proyek. Solusinya, yaitu untuk mengatasi risiko ini dilakukan penyediaan dana cadangan atau biaya tak terduga untuk setiap bulannya. Kemudian yang ketujuh, terjadinya kerusakan server atau server down. Solusinya yaitu membackup data secara rutin sehingga saat terjadi server down mengurangi kemungkinan data hilang. Kemudian yang kedelapan ada terjadinya pembobolan keamanan data atau kebocoran data. Solusinya yaitu meningkatkan keamanan stabilisasi sistem program yang dikerjakan. Yang kesembilan ada jaringan WiFi bermasalah. Solusinya ialah jika jaringan internet dibutuhkan secepatnya, maka biaya cadangan dapat digunakan untuk membeli paket data dan mobile. Yang ke-10 terjadinya kerusakan pada hardware atau software. Kemudian ada resource yang ada tidak terpakai semua atau berlebihan. Kemudian yang ke-12 ada perubahan permintaan dari pihak stakeholder di tengah pekerjaan proyek. Yang ke-13 ada kekurangan human resource. Untuk risk ranking-nya bisa kita lihat sebagai berikut. Untuk yang pertama, skornya 24, yang bisa dikatakan sebagai ranking yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, waktu penyelesaian proyek terlambat atau tidak tepat waktu, skor rankingnya 21, dan bisa dimasuk dalam ranking kedua. Kita bisa melihat lebih lengkap pada tabel berikut ini, sehingga bisa kita ambil kesimpulan risk paling besar adalah biaya melebihi perkiraan yang sudah ditentukan di awal, dan yang terakhir adalah kekurangan human resource. Demikianlah hasil dari presentasi pengerjaan proyek tugas akhir manajemen proyek tugas akhir kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.